Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lucu TV. Dan kali ini kita akan sharing kembali membahas bagaimana cara memahami candlestick lebih mendalam. Candlestick itu sebenarnya juga indikator, seperti halnya indikator-indikator lainnya yang terbentuk setelah harga terjadi. Lebih tepatnya, candlestick itu adalah pembungkus harga. Seperti pembungkus-pembungkus barang pada umumnya, candlestick tidak bisa menggambarkan secara detail isi di dalamnya, yaitu pergerakan harga dari harga ke harga. Karena candlestick hanya mencatat harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Sementara gerakan-gerakan harga di dalamnya hanya digambarkan dalam bentuk batang shadow dan body. Namun dengan adanya candlestick ini sudah cukup membantu untuk memprediksi kemana arah harga selanjutnya. Karena sebenarnya kita hanya butuh menganalisa kapan dan di mana terjadinya keseimbangan harga dan ketidakseimbangan harga. Dan ini adalah dua fase penting yang harus kita pahami. Karena harga setelah terjadi keseimbangan, maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Dan begitu juga selanjutnya. Jika telah terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi keseimbangan. Maka kita harus selalu belajar membiasakan diri melihat kebiasaan harga saat seimbang. Karena apa? Karena di sanalah akan terjadi titik awal harga tidak seimbang. Atau psikologi harga. Jika kita bisa mengikutinya, kita bisa mengambil banyak keuntungan di sana. Bisa dikatakan di setiap area keseimbangan harga hampir 100% pasti akan terjadi reaksi harga ketika harga balik ke area tersebut. Jika bingung dengan istilah keseimbangan dan ketidakseimbangan, seimbang itu ya kondisi harga saat sideways. Dan tidak seimbang itu ya saat harga sedang terjadi tren. Area supply demand juga area keseimbangan secara spesifik. Jadi saya harap teman-teman semua sudah paham supply demand dan support resistance. Karena harga yang tergambar dalam candlestick akan selalu membentuk itu dan akan bereaksi di area itu. Oke, mari kita kupas gerakan harga dari candle ke candle. Oke, langsung saja kita amati chart dan saya sudah membuka pair GBP USD di time frame daily. Oke, kita memulai dari puncak sini ya. Ini puncak sini. Kita tarik ke kiri. Oke, di sini ada engulfing di time frame daily. Ini adalah area supply dan area ini masih fresh. Makanya di sini harga reject. Setelah harga reject dari sini, area sini, maka momentumnya adalah momentum sell. Kenapa? Seperti bahasan video sebelumnya, ketika harga naik dari sini ke sini,
Ini momentumnya adalah momentum buy sampai pada akhirnya menyentuh area supply ini dan tidak mampu menembus sehingga membentuk pattern yang menyebabkan harga turun sejauh ini. Maka ini adalah momentumnya momentum sell. Oke ya. Oke. Terus setelah dari sini membentuk candle doji ini kecil ini, kemudian terbentuk candle merah lagi, candle merah lagi, dan sedikit tertahan di area sini. Kenapa? Nah, di sini kita ambil horizontal line, bisa dilihat di sini, ini adalah resisten. Di sini juga resisten. Sementara sejajar dengan rally base rally. Mana rally base rally-nya? Kita gambar. Ini dia. Oke. Oke. Kemudian harga reject dari sini sampai sini. Kenapa kok sampai sini? Di sini ada supply, guys. Ini ada supply. Ada supply di sini. Nah, itu adalah double maru dan atasnya ini juga double maru. Ini juga double maru. Oke. Nah, setelah di sini harga untuk bisa lanjut naik itu halangannya banyak, ya kan? Harga untuk lanjut naik itu halangannya banyak. Jadi ketahan sama supply ini. Kemudian nanti kalau naik juga masih ditahan sama ini. Belum lagi yang ini. Meskipun area sini ini sudah nggak fresh karena sudah pernah disentuh sama ini. Oke, maka dari sini antara seller dan buyer terjadilah keseimbangan harga dan pada akhirnya area mana yang akan ditembus sehingga akan terjadi ketidakseimbangan. Ternyata justru demand ini yang ditembus. Nah, ditembus di sini. Kemudian reject sedikit, pada akhirnya drop. Duh, di sini kan juga ada demand. Di sini juga ada demand. Di sini sudah nggak fresh, guys. Di area ini sudah disentuh oleh shadow ini. Sesuatu yang sudah tidak fresh, artinya order di sini, order buy di sini sudah diambil ini. Kita nggak tahu sisanya ada apa atau tidak. Kalau melihat dari terjunnya harga ini, di sini berarti order buy-nya sudah habis. Bagaimana kita bisa tahu order di sini habis? Ya nggak ada yang bisa tahu. Yang kita bisa lakukan adalah berhati-hati, hindari area-area yang sudah tidak fresh. Atau tunggu reaksi. Bagaimana sih price action-nya di sini ketika menyentuh area yang tidak fresh. Begitu. Terus di sini juga ada demand. Tapi lagi-lagi demand ini sudah diambil ordernya sama shadow ini. Ini. Jadi ini sudah tidak fresh. Terus ini juga sudah diambil sini. Karena inilah yang disebut area naiknya buyer di sini, naiknya secara compression. Setiap order yang dibentuk selalu diambil duluan. Sehingga kalau ada balasan dari seller, maka dia tidak akan mampu menahan harga. Di sini sempat terjadi ada penahanan harga. Penahanan harga di area sini ya. Di area ini
Nah, harga nyentuh sini reject, reject, dan pada akhirnya juga ditembus. Di sini sebenarnya order sudah diambil, mungkin masih ada sisa. Tapi yang perlu digarisbawahi, lihat order-order yang selalu mampu membuat harga bereaksi adalah area-area yang antara adanya support dan resisten itu sejajar dengan supply demand. Ini ada resisten, di sini ada demand, sejajar kan? Makanya di area sini mampu membuat harga balik lagi ke atas meskipun nggak mampu jauh mementalkan harga. Dan di sini guys, kalau kita lihat di sini terbentuk supply, ya kan? Terbentuk supply dan masih fresh. Nah, nanti pada suatu saat nanti ketika harga naik ke sini pasti akan ada reaksi karena ini didukung sama ini. Di sini ada support dari sini. Nah, ini support yang saya maksud di sini. Di sini ada support, di sini juga ada resisten, di sini juga ada support, dan di sini terjadi supply. Artinya nanti kalau harga ini naik, ya targetnya sini. Jangan jauh-jauh dulu. Begitu. Artinya harga itu bergerak di area mana yang sudah supply demand-nya ditembus. Kayak ini poinnya ya ini ditahan sama ini. Kalau ini nanti nggak mampu menembus dan dia malah naik, ya berarti dia akan lanjut naik. Ini adalah double maru guys. Di sini ini double maru yang sejajar dengan resisten. Sejajar dengan resisten di sini. Nah, ini. Oke. Ini reject. Nah, jadi kemungkinan harga nanti akan naik ke sini. Kalau ini nggak ketembus, jangan sekonyong-konyong di sini nanti ngambil sell. Ingat ya materi kemarin, kalau di sini nggak ketembus dan dia naik, berarti momentumnya momentum buy. Di sini ada setup sell, jangan langsung open posisi sell. Tunggu reaksinya di sini. Kalau dia membentuk setup sell di time frame lebih kecil, oke lah kita sell. Gitu ya. Jadi bagaimana sih gerakan harga itu? Bagaimana sih candle itu bergerak? Bagaimana sih sifat candle itu? Ya, seperti ini. Jadi ketika harga itu selalu bergerak menuju supply demand. Ya kan? Selalu bergerak menuju supply demand. Ketika supply atau demand itu tidak mampu ditembus oleh harga, maka dia akan mental. Dan ketika dia mental, dilihat area supply demand yang dituju itu masih fresh atau enggak. Kalau masih fresh, jangan langsung di open posisi breakout atau reversalnya. Tunggu reaksinya juga, ya kan? Dia mampu break apa enggak. Kalau misalkan masih fresh, tetap saja. Kalau mentalnya itu tanpa menembus sebelumnya, ya tetap harus ditunggu konfirmasinya. Pada intinya, candle itu selalu bergerak dari supply demand ke supply demand berikutnya. Begitu ya. Ini harga misalkan kita baca aja nih dari sini. Di sini ini membentuk engulfing buy. Kemudian naik kan? Di sini ini terjadi kalau kita bongkar ke time frame lebih kecil, di sini pasti ada reject. Kenapa kok reject? Karena di sini ada benteng di sini. Ini adalah engulfing sell. Jadi ini adalah bentengnya seller. Ketika dia naik, pasti akan
ada reaksi di sini. Kenapa kok selanjutnya ditembus? Ya, karena di sini ordernya mungkin sudah nggak banyak. Memang ini adalah bentengnya sell, cuman ordernya sudah nggak banyak, atau bisa dibilang benteng ini sudah nggak kuat, nggak kokoh gitu ya. Kan masih ingat kan kemarin bagaimana sih caranya melihat supply demand SNR yang akurat? Kalau ada engulfing seperti ini, kita cari pola-pola yang terjadi, baik itu signifikan support resisten, SBR RBS, atau ya kayak gini, support resisten yang sejajar dengan supply demand di time frame lebih kecil. Begitu kan? Oke. Kemudian area ini di break dan membentuklah benteng baru yang kokoh ini kan. Karena apa? Di sini ada resisten, di sini ada demand atau double maru ya, berbentuk double maru. Kemudian naik dan reject di sini membentuk demand lagi. Kenapa kok di sini reject? Ya, kalau kita lihat di sini di kiri, di sini ada double maru guys. Di sini ada double maru. Maka terjadilah reaksi harga di sini. Double maru di sini juga sejajar dengan area support di sini. Support, ini resisten. Nah, akhirnya dengan perlahan-perlahan naik kecil naik area ini sudah mampu ditembus gitu ya. Oke, terus di sini ada support, di sini resisten. Ini adalah SBR, support become resisten. Nah, di sini juga bereaksi guys. Nah, di area sini juga bereaksi, dari naik terjun kan. Berhubung di sini harga buy-nya ini, buyer ini sebelum dia naik membuat benteng duluan, maka realistisnya targetnya dari setup ini ya sini, benteng yang terdekat ini. Apakah benteng terdekat ini mampu ditembus? Ternyata tidak. Kalau ini mampu ditembus, ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi. Ternyata area ini nggak ditembus, justru area ini yang ditembus. Ini naik nih. Nah, akhirnya naik. Nah, sampai di garis horizontal yang ini, ya kan? Ini reject. Kenapa kok bisa reject? Ya, ini adalah area resisten. Kalau kita tarik ke kiri juga, di sini ada demand sebelumnya. Demand setelah dilewati bisa berubah jadi supply. Nah, di sini juga ada supply yang masih fresh. Cuman karena ini nggak didukung dengan support resisten, akhirnya ditembus. Nah, sampai ngambil yang area sini. Supply ini masih fresh, dan ini di area equilibrium atau area keseimbangan harga. Ini kan ditarik dari sini, ada banyak candle kecil-kecil. Di sini ada supply, ada demand sebelumnya kan. Naik, dites sampai pada akhirnya dia membentuk supply di sini, dan supply ini mampu menghancurkan demand ini. Nah, inilah order block atau supply yang kuat gitu guys. Nah, yang pada akhirnya mampu mementalkan harga sampai sejauh ini. Candlestick itu ya, ini adalah kumpulan-kumpulan harga. Taruhlah ini ya, coba ada yang saya perbesar. Ini adalah kumpulan-kumpulan harga. Kumpulan harga di sini adalah dalam rentang waktu 1 hari, harga itu bergerak naik turun, dibuka di sini, kemudian naik turun, sampai tertingginya di sini dalam hari itu, terendahnya di sini, dan tutupnya di sini. Artinya apa? Di dalam sini ini banyak terjadi transaksi jual beli antara buyer dan seller. Namun
Kalau kita melihat candle saja, memang kita nggak bisa melihat di sini ini sebenarnya terjadi berapa kali transaksi. Nah, kan? Terus di harga berapa transaksi itu banyak terjadi? Kita nggak tahu. Yang kita tahu ya hanya opennya di mana, close-nya di mana, tertingginya di mana, dan terendahnya di mana. Yang perlu kita pahami benar-benar dari candle ini sebenarnya ya ini aja guys, candle mana yang mampu dimakan candle berikutnya gitu. Artinya begini guys, misalkan kita ya lihat candle ini merah ini sama candle biru ini, ketika harga saya tarik di area ini area engulfing, saya ambil blok seperti ini ya. Di sini ini ketika harga masih mondar-mandir di sini, ini yang dinamakan area keseimbangan harga. Di sini ini seimbang antara buyer dan seller, ini seimbang hingga pada akhirnya lepaslah buyer sampai ke sini. Nah, nanti perlu dibongkar di area mana sih harganya terjadi sehingga mampu menyebabkan, atau decision point-nya di mana sih sehingga mampu memenangkan buyer atas seller gitu. Padahal di sini sebelumnya ini sepakat ini. Akhirnya boom ke atas ini. Artinya ada area-area tertentu di dalam keseimbangan ini yang menyebabkan harga itu naik. Atau ada psikologi harga di area sini yang menyebabkan banyak pembeli mengira bahwa harga itu sudah kelamaan murahnya, makanya diborong, akhirnya naik des, ya kan? Hari berikutnya, nah, diambil lagi nih order harga, nih psikologinya di sini. Nah, ini kan berarti di sini ini psikologi harga yang menyebabkan buyer mengambil keputusan untuk mengambil semua barang sehingga harganya naik. Dan benar, setelah harga nyampe nyentuh ini akhirnya boom ke atas. Itu aja dulu, ini intinya hanya sharing, saya tidak menggurui karena saya sendiri juga masih belajar. Pada intinya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.